Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Hidayatullah, mahasiswa keperawatan tingkat 2 Stikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan melakukan pencast tentang asma atau latihan pernapasan pada pasien asma. Nah, apa sih asma itu? Asma adalah gangguan saluran pernafasan yang terjadi karena inflamasi dan ditandai dengan kesulitan bernafas. Di sini ada penyebab-penyebab asma. Yang pertama ada serbuk, yang kedua ada debu, yang ketiga ada bulu halus binatang yang terhirup oleh hidung, dan yang keempat ada faktor keturunan, dan yang terakhir yaitu yang kelima, lingkungan yang mempengaruhi penyakit asma. Selanjutnya, apa kalian tahu bagaimana cara menggunakan inhaler? Dan apa itu inhaler? Inhaler adalah alat yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja pada saat asma itu kambuh. Cara menggunakannya yaitu yang pertama, buka tutup inhaler, yang kedua, kocok inhaler beberapa kali, yang ketiga, berdiri dan pada posisi kepala tegak, pastikan memegang inhaler dengan bagian mouthpiece atau mulut inhaler dan berada pada posisi bagian bawah. Yang keempat, hembuskan nafas secara perlahan sampai tidak ada sisa udara yang dapat dihembuskan. Yang kelima, posisikan mulut inhaler mengarah ke rongga mulut yang terbuka dan aliran udara tidak terganggu, dengan jalan lidah tidak menutupi bagian mulut inhaler. Yang keenam, tekan kanister atau ujung bagian atas inhaler, yaitu untuk mengeluarkan dosis, dan pada waktu bersamaan mulailah menarik napas dalam secara perlahan atau koordinasi. Yang ketujuh, lanjutkan untuk bernapas perlahan selama 4-5 detik. Yang kedelapan, tahan napas selama 10 detik. Dan yang terakhir yaitu hembuskan napas secara perlahan-lahan. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana menggunakan alat inhaler. Lalu, apakah kalian tahu apa itu latihan pernapasan? Latihan pernapasan adalah terapi tanpa menggunakan pengobatan yang dapat dilakukan penderita asma untuk mengurangi kekambuhan. Selanjutnya, di sini ada jenis latihan pernapasan. Yang pertama ada latihan pernapasan diafragma. Latihan pernapasan diafragma merupakan latihan bernapas pada diafragma yang membuat kita bernapas lebih dalam. Tujuannya untuk melatih penderita mengatur pernapasan jika terasa datang serangan asma dan mencegah resiko kematian. Latihan pernapasan yang kedua yaitu slow deep breathing, yaitu pernapasan dengan frekuensi bernapas yang kurang dari 10 kali per menit dan merupakan inhalasi yang panjang. Tujuannya sama seperti sebelumnya, yaitu agar pasien asma melatih pernapasan dan mencegah resiko kematian. Lalu, apa manfaat atau tujuan latihan pernapasan bagi penderita asma itu sendiri? Latihan pernapasan pada pasien asma bertujuan untuk meningkatkan daya nafas dan menangani komplikasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana cara latihan pernapasan diafragma itu? Oleh sebab itu, mari kita simak bersama-sama cara latihan pernapasan diafragma. Yang pertama, tangan kiri diletakkan di tengah dada dan tangan kanan diletakkan di perut, atau lebih tepatnya di bawah iga. Yang kedua, hirup napas melalui hidung dan biarkan perut menonjol sebesar mungkin, atau kurang lebih 2-3 detik, dan rasakan pergerakan tangan kanan terdorong ke atas. Selanjutnya, yang ketiga, menghembuskan napas melalui bibir yang dirapatkan atau dengan bibir dimonyongkan seperti meniup lilin. Yang keempat, gerakan tersebut diulang selama 1 menit, diikuti masa istirahat 2 menit, dan mengulangi sebanyak 5 kali selama 15 menit. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, latihan pernapasan dilakukan 2 kali per hari, di pagi hari setelah sholat subuh dan setelah sholat asar.
Selanjutnya, di sini ada 4 pedoman bagi penderita asma. Yang pertama, ada menjaga pola makan atau diet, memakan makanan yang mengandung banyak karoten atau biasa disebut multikaroten. Nah, karoten adalah basis dari vitamin A yang dapat menjaga selaput membran pada sistem pernapasan. Untuk mendapat makanan yang mengandung multikaroten, bisa mengkonsumsi umbi-umbian, wortel, tomat, mungkin makanan-makanan yang berwarna orange atau merah terang. Itu mengandung banyak karoten. Selain itu, bisa dari sayuran hijau atau beri. Selanjutnya, memakan makanan yang mengandung vitamin B9 atau asam folat. Asam folat dapat mengurangi peradangan dan reaksi alergi, terutama wheezing. Nah, untuk mendapatkan makanan yang mengandung B9, dapat dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Tapi hati-hati bagi yang alergi terhadap kacang tanah, jangan dulu mengkonsumsi kacang tanah tersebut. Carilah sumber makanan B9 dan yang tidak menyebabkan alergi. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Vitamin C dan vitamin E merupakan antioksidan yang baik bagi tubuh dan bisa melawan peradangan dalam tubuh. Vitamin C dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayuran hijau, sedangkan vitamin E dapat diperoleh dari biji-bijian seperti gandum. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang mengandung magnesium, di mana magnesium dapat mengurangi tingkat kecemasan, terutama bagi penderita asma, dapat mengurangi tingkat ketegangan otot pada tubuh. Lalu, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan prebiotik. Makanan yang mengandung serat dan prebiotik diperoleh dari sayur-sayuran, buah-buahan, karena sangat baik bagi pencernaan, di mana pencernaan yang baik membuat sistem imun tubuh menjadi lebih baik. Karena asma termasuk penyakit autoimun dari sistem imun yang responnya berlebihan, terutama pada sistem pernapasan. Untuk pedoman yang selanjutnya yaitu aktivitas fisik atau olahraga. Pilihlah olahraga yang disukai, jangan terlalu berat. Karena olahraga yang terlalu berat dapat memicu terjadinya serangan asma. Untuk pedoman yang ketiga, yaitu penanganan stres yang tepat. Untuk pedoman yang keempat, yaitu jaga kebersihan tempat tinggal, terutama kamar atau tempat di mana Anda lama di sana. Bagi yang suka berada di dalam kamar, bersihkan kamar, atur sirkulasi udara dengan baik, diusahakan ada ventilasi udara, gorden harus sering dibersihkan, karena jika tidak dibersihkan akan terdapat banyak kutu atau tungau. Karena banyak sekali yang asma alergi terhadap tungau. Nah, 4 pedoman tersebut hanya untuk yang menderita asma. Jika terkena serangan asma, maka segeralah mencari pertolongan medis atau segera kunjungi unit gawat darurat terdekat.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.